Ya. Welcome to Total Politik. Kembali lagi kita di Kabar Politik, dan hari ini gue sudah kedatangan seorang psikolog dan pemikir, filsuf, semuanya lah titlenya. Ya, Dr. Bagus Takwin atau Pak Aten biasa dipanggil. Halo. Gimana Pak Aten? Ini lagi bermasalah. Jadi gue kemarin gak sengaja ngobrol sama Miftah Sabri ya. Dia bilang, lu lagi ribut-ribut isu Demokrat tuh, lu coba interview Pak Bagus T gitu. Pak Bagus Takwin lu coba tanya. Dulu kan pernah nulis bikin research soal capres-capres tuh dulu tuh. Itu tahun 2009 ya kalau nggak salah ya. 2000 berapa? 2004, 2009. Ya 2004, 2009. Terus juga ada riset, terus saya tulis dalam bentuk artikel semi 2010. Ya, dan ini kebetulan kasusnya Pak SBY, presiden yang senang bernyanyi seperti halnya Pak Bagus Takwin yang senang bernyanyi, walaupun menurut beberapa teman, terutama Yogi Sumule itu bilang, Aten nggak bisa nyanyi, dia cuma hafal lirik. Nyanyi itu setiap orang yang punya suara bisa nyanyi, soal pas apa nggak pas tuh kan masalahnya. Ini saya mau diwawancarai sama Ari Putra. Ari Putra bukan yang PO-bis ya. Bukan. Ini bawaannya pengen kayak di kampus aja kita bercanda-bercanda ya. Mudah-mudahan nggak ke bawah ya Pak Ari ya. Iya. Inilah saatnya kan gue bikin konten sama Pak Bagus T sama dosen UI, gue sambil ngerokok-rokok, kapan lagi kan? Biasanya kan kalau di kelas mendengarkan beliau ngoceh kan nggak ada yang rokok, nggak ada yang berani rokok. Soalnya kalau mahasiswa ngerokok, saya pingin rokok juga. Itulah ruang kerjanya Pak Bagus T, bisa lu lihat tuh semua. Ya kan? Nggak serap itu kan, nggak segitu serius-serius amat ya. Beda sama Pak SBY ya kan, kalau penampilan saya. Kalau Pak SBY tiap acara partai kabarnya bernyanyi. Dia Pak Bagus T. Oh iya? Ya. Kemarin lagu apa? Ya. Memang ini kayaknya ada organ tunggal tuh di Cikeas sana kayaknya. Tiap malam minggu disuap dulu tuh biduan, main keyboard. Kan banyak tuh videonya Andi Arief nyanyi-nyanyi, kan ada alat band juga tuh di Cikeas. Nah, gimana hasil kira-kira gambaran hasil riset di 2004-2009 itu secara psikologis dari capres-capres begini apa core katakanlah personality dari masing-masing tokoh yang mana hampir semuanya masih eksis hari ini, dan apa yang membedakan Pak SBY dari semuanya, dan di dua riset itu dan di dua pemilu itu kebetulan yang menang juga Pak SBY gitu. Nah, gimana hasil risetnya Pak Bagus? Ya, jadi waktu itu kami risetnya itu melihat kepribadian calon presiden dan calon wakil presiden. Itu kita berangkat sebenarnya dari pendekatannya teori kepribadian. Awalnya itu yang biasa disebut dengan five factors teori 5 faktor, Big Five. Itu dari Rosa Mikreng, yang belakangan ada juga Nick Adams gitu ya. Jadi kita coba lihat sifat-sifat kepribadian. Jadi kepribadian itu kan sesuatu yang membuat orang unik, orang berbeda dari yang lain. Kalau orang itu unik sebagai satu kelompok atau sebagai satu spesies, itu bukan kepribadian. Jadi antara orang itu juga beda, unik ya. Nah itu kepribadian itu isinya, kalau mau gampang, itu kumpulan sifat. Nanti kalau sepaket sifat tertentu dipadukan jadi karakter atau jadi watak namanya. Kita lihat sifat-sifatnya. Nah dari studi-studi yang dilakukan puluhan tahun belakangan, kemudian ditemukan 5 faktor, 5 sifat yang dianggap paling kuat ya. Itu kalau disingkat gampang OSEAN. Jadi openness to experience, terbuka terhadap
pengalaman. Conscientiousness itu biasanya berkaitan dengan kehati-hatian, teratur ya, disiplin, rigid. Lalu E-nya itu extraversion, ya, kecenderungan untuk menggunakan energi dari luar diri, dari orang lain, suka ketemu orang, suka kegiatan-kegiatan outdoor. Terus agreeableness itu biasanya berhubungan dengan ngomong, ngasuh gitu ya, nurturing, sama neuroticism, itu kehati-hatian, kecemasan gitu. Nah, Pak SBY itu yang kuatnya itu adalah di conscientiousness. Nah, jadi orangnya itu sebenarnya hati-hati sekali, ngitung-ngitung. Gitu. Kadang-kadang orang mikirnya dia ragu-ragu, padahal nggak, dia perhitungan aja. Kalau udah dihitung pas, dia nggak ragu. Gitu ya. Lalu prosesnya sepertinya agak lama dibanding yang lain karena hati-hati gitu ya. Itu yang menonjol itu conscientiousness-nya, sama ada neuroticism juga. Jadi kecemasan sama usaha untuk menjaga stabilitas diri, karena biarpun kelihatan tetap rapi gitu, ada kecenderungan untuk gamang kadang-kadang tuh, tapi dia bisa mengatasi itu dengan baik ya, gamangan itu, sehingga karena dipadu dengan hati-hatiannya, kecemasan itu bisa teratasi. Itu yang menonjol. Tapi kan kalau pakai Ocean ini bisa kita lihat juga ada beberapa yang lain itu yang juga kehati-hatiannya, konsensusnya tinggi juga. Jadi yang membedakan itu apa gitu ya. Nah, kita masuk juga itu waktu itu dari teori yang dikembangkan oleh Alfred Adler, dia ahli psikologi individual. Tadinya dia dari psikoanalisis, ya, dia muridnya Freud, tapi kemudian pecah kongsi, mengembangkan sendiri. Oh, bisa KLB juga ya di psikologi itu ternyata. Jadi kemudian Adler itu dan kawan-kawannya seperti Jung bikin asosiasi baru lah gitu. Sejenis KLB ya, Munaslup. Nah itu Adler tuh punya teori tentang pengaruh urutan kelahiran terhadap kepribadian, terhadap pola tingkah laku orang. Kepribadian itu pola tingkah laku pada orang yang relatif menetap dan membedakan dia dari orang-orang lainnya. Nah, bukan, karena ciri yang menonjol pada SBY itu sangat kelihatan dan menunjukkan bahwa dia menampilkan ciri-ciri anak tunggal, versinya Adler ya. Anak tunggal ya. Jadi anak tunggal yang charming kalau saya bilang waktu itu. Jadi sembarang anak tunggal. Jadi urutan kelahiran itu juga punya sisi-sisi yang dianggap baik dan buruk. Nah, kalau yang Pak SBY ini kebetulan masuknya ke yang baik karena dia berhasil ya. Tapi tentu jadi ada keunikan itu juga biasanya berhubungan dengan sesuatu yang beda, berhubungan dengan kelemahan tertentu yang mau diatasi. Jadi unik itu kan berbeda itu bisa lain. Keberbedaanan tipis-tipis sudah jadi kelainan ya. Tapi ini keberbedaan. Dia itu anak tunggal. Jadi kalau kita bayangkan ya, jadi teori kan Adler tuh percaya bahwa lingkungan sosial mempengaruhi kepribadian orang. Nah, urutan kelahiran itu sebenarnya juga semacam jadi satu bentuk struktur sosial yang mikro ya di keluarga ya. Jadi anak pertama mana tuh dia karena dianggap lebih dulu, lebih tua, jadi ngatur kecenderungannya, ditaruhnya jadi semacam penentu, pengarah, pemimpin gitu ya. Anak kedua biasanya karena harus bersaing dengan anak pertama dan kalau mau ambil peranan suka kalah sama anak pertama, jadi dia harus melakukan pemberontakan, rebel. Nah, waktu itu kita lihat Bu Mega itu maksudnya anak kedua ya, keras orangnya, harus kekeh, harus berontak, harus melawan gitu ya. Itu juga itu Bu Mega seperti itu. Nah, sementara anak bungsu itu lain lagi, dia selalu akan berusaha untuk mencari perhatian dari semua, dan kalau di sisi lain juga ada berusaha menyaingi banyak orang yang lebih tua. Gitu. Nah, kalau Pak SBY ini kan anak tunggal. Anak tunggal itu dia anak pertama, tapi tidak bisa juga menguasai yang lain karena ya, betul. Setelah
di luar dia orang tuanya kan, bukan adiknya. Nah, lalu anak tunggal itu bisa bisa kena masalah ini soal kesepian sendiri, takut sendiri, butuh juga akhirnya untuk bersama yang lain, untuk ketemu yang lain. Nah, dia berusaha untuk bisa diperhatikan itu dengan cara-cara bisa ngaco-ngaco, bisa juga menjaga diri supaya tampak baik, berprestasi, berusaha untuk supaya mendapatkan penghargaan. Pokoknya dia melakukan hal-hal sebaik mungkin supaya orang perhatian ke dia, supaya dia nggak kesepian gitu. Nah, mungkin kalau ditambah dengan kondisi rumah ya, kalau orang tua cukup banyak memfasilitasi kebersamaan, berinteraksi, menjaga supaya anaknya kesepian, itu ciri-ciri atau sifat anak tunggal itu nggak terlalu kuat. Tapi kalau orang tuanya kurang bisa memberikan perasaan bahwa si anak tunggal ini tetap bisa bersama-sama dengan yang lain, tetap akan ada yang menemani, itu ya kebutuhan untuk selalu diperhatikan orang itu besar. Nah, kalau kita lihat Pak SBY ini tipenya bukan tipe yang ngaco atau yang melakukan pemberontakan pada dunia untuk bisa diperhatikan, tapi dia menggunakan cara-cara yang lebih konstitusional. Konstitusional atau sesuai dengan itu, dengan norma masyarakat, aturan, dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi dia berusaha sekolah dengan baik, dia jadi tentara juga berusaha baik, dia jadi tentara kemudian menjabat juga berusaha baik, penampilannya dijaga, bahasa dia belajar, dia macam-macam itu. Makanya kemudian penampilannya juga dijaga kan. Nah, makanya disebut sama Adler sebagai anak tunggal yang charming. Dia punya charming personality. Emang dulu sih waktu muda keren, dan waktu pertama kali muncul zaman-zaman setelah 98 itu, bukan pertama kali muncul dalam arti itu ya, tapi dalam arti bahwa dia mulai dikenal tuh booming. Keren. Dan dia memang cukup memikat Indonesia lah, kalau dari 2 kali pemilu dia menang itu. Dan di beberapa tempat itu hampir 100% ya orang milih dia. Di Aceh tuh tinggi loh tuh ya dulu. Ya, betul. Jadi dia cukup memikat ya. Dan memang larinya juga ke soal-soal itu. Jadi dia bisa tampak rapih, bersih, gak aneh-aneh, gak banyak masalah ya. Setelah jadi presiden banyak orang ribut atau ngomentarin dia karena dia jadi tokoh utama lah, disorotin sama banyak orang. Ketahuan lah mulai aneh-aneh, sehebat-hebatnya orang jaga diri kan bisa lepas kontrol juga, dia marah, dia kesel, kadang-kadang dianggap sebagai cengeng gitu ya. Meskipun itu begitu-begitu itu jadi tadi akhirnya kan dikatain cengeng malah menimpa simpati banyak orang, malah jadi menang di Pilpres 2004 ya gitu. Nah, dipadu dengan sifat tadi itu, conscientiousness-nya yang tinggi itu, dia hati-hati, dia cermat, dia lebih banyak. Nah, kemudian kita juga cek tuh, ada kita konsep namanya complexity, integratif complexity, kompleksitas yang terintegrasi, integratif. Sebenarnya itu awalnya dari konsep kompleksitas pikiran ya, kompleksitas kognitif. Kemampuan orang untuk melihat satu hal dari berbagai sudut pandang, dia menggunakan berbagai sudut pandang untuk melihat satu hal, dan bisa mempertemukan sudut pandang itu. Jadi bisa menemukan benang merah dari beragam sudut pandang itu. Nah, kalau kemarin kita cek, kita ukur yang paling tinggi memang SBY di antara calon-calon yang ada. Nah, orang seperti ini kalau dalam konteks yang biasa-biasa aja ngerjain hal sederhana kayak bisa cepat kerjanya. Tapi kalau dalam konteks besar kayak ngurusin negara, karena banyak hal yang dipertimbangkan, banyak hal yang mesti dicermati, kayak lama, terus kemudian kesan ragu-ragu ya, padahal bukan ragu-ragu, sebenarnya dia lebih perhitungan. Karena dia bisa melihat berbagai sudut pandang, nah kemudian dia mau cari tuh benang merah dari sudut pandang itu untuk mempertemukan semua pendapat seperti apa. Bahkan kadang-kadang yang ekstrim pun tetap dikelola, dijaga sama dia. Makanya terus ada yang bilang, itu ada radikalisme, dibiarkan di masa SBY kan.
karena mungkin kecenderungan dia untuk merangkul itu. Waktu di kampanye, kalau nggak salah waktu itu lagi debat ya, ada yang nanya, bagaimana dengan terorisme? Karena ada masalah ini, masalah itu, terus ditanya, bagaimana dengan terorisme? Jawabannya Pak SBY, terorisme harus kita kelola. Dia pakai kata kelola. Betul. Kalau yang lawannya bilang, ya nanti kita harus atasi atau kita tumpas gitu misalnya. Tumpas gitu ya. Dia harus dikelola. Wes. Dari situ kelihatan bahwa tadi motif harmoni kuat dia. Jadi dia prestasi dan harmoni. Dan kalau dia mengerjakan hal yang dia sukai dan mendapatkan sambutan dari orang lain, dia biasanya secara emosional arousal-nya naik, valensinya positif. Gitu. Nah itu juga kelihatan di lagu-lagunya dari tahun 2006-2014 itu lagu-lagunya lirik yang dia buat itu menunjukkan peningkatan emosi positif dari waktu ke waktu, terus usaha-usaha untuk menjaga harmoni juga menguat, dan juga dia cenderung terus berusaha menampilkan diri sebagai orang yang tanpa berprestasi lah, bisa menyelesaikan banyak hal lah gitu ya. Itu juga mungkin yang menjelaskan SBY ini dianggap sebagai tokoh yang ketika itu paling percaya dengan survei atau research gitu dalam dia ngitung banget. Iya, dia ngitung banget itu. Dan termasuk memanfaatkan hasil survei. Kalau misalnya hasilnya di daerah, misalnya Ambon, dia turun, dia cari cara tuh intervensi yang paling efektif, yang robust, yang secara ilmiah itu bisa berhasil baik. Seperti apa? Nah, ayo lakukan intervensi di sana gitu. Nah, waktu periode kedua, yang mau pemilu 2009, dia punya banyak aset untuk bisa melakukan intervensi itu kan. Dari hasil survei yang rutin dia terima, dia tahu nih bagian mana yang nggak beres, di daerah mana yang nggak beres, intervensi. Harusnya Pak Bagus teh bikin survei juga harusnya waktu itu, jualan survei. Bikin tapi diam-diam. Bikin tapi diam-diam. Diam-diam deh. Nah, kita lihat tuh kan, sekarang tuh tampak banget sih Pak SBY itu, bahkan dia marah dan mau meledek ya, mau ngenyek pun gayanya halus banget. Ya betul, harmoni. Ini soal harmoni. Nggak mungkin keluar dari mulut Pak SBY misalnya kayak, ini bukan baik dan buruk ya, misalnya kata bakal saya Pak Jokowi bilang gebuk gitu misalnya, nggak mungkin gitu ya. Kalau kayak gitu Pak Jokowi agak mirip-mirip Pak Harto tuh ya, ada kecenderungan otoriternya sebenarnya. Nah, SBY ini tapi sebenarnya itu lepas dari baik buruk ya. Tergantung sih, kalau dia punya niat baik dia bisa memanfaatkan itu, kalau enggak ya dia bisa manfaatkan itu untuk yang buruk-buruk juga bisa. Kita nggak tahu sebenarnya di balik semua tampilannya itu apa yang terjadi di sana. Enggak, maksudnya secara kepribadian dia akan memilih narasi seperti gebuk dan ya kayak tadi kelola misalnya terorisme jadi kelola kan? Iya betul, terorisme. Emang Anda yang jangan-jangan Anda yang punya kan? Iya. Kan Anda yang kelola katanya gitu. Nah itu kan berkaitan dengan ini belief terhadap politik, keyakinan politik. Apa itu politik? Jadi kalau kita lihat studi-studi politik ya, dan yang terkait dengan psikologi politik, kita temukan ada namanya political belief. Itu ada istilah keren ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak perlu malah bikin susah. Jadi keyakinan politik. Jadi ada dua, soal dikerucutkan itu ada dua. Apakah politik itu adalah ajang untuk konflik, tarik tegas kawan lawan, atau dia ajang untuk harmoni? Antagonisme atau konsensus ya? Ya, nah SBY ngambilnya konsensus yang harmoni. Oke, nah jadi kalau dalam konteks KLB ini nih, berarti ini lagi bertarung dua watak yang berbeda nih kayaknya ya. Satu watak yang harmoni, ya, yang konsensus. Apa? Bikin pusing Pak SBY pasti KLB ini. Iya, karena ya betul, gue ngerti. Jadi ini kan model-model yang nggak bisa pakai konsensus nih, gitu kan. Dengan model pertarungan kayak gini, Pak Muldoko mengambil jalan antagonisme gitu ya. Politik itu soal kawan dan lawan, ya udah.
Pak SBY dulu saya panglima Bapak, tapi hari ini kita lawan politik gitu kan. Nah, sementara Pak SBY dengan pikiran ya sangat romantis gitu melihat politik gitu ya. Ingin dipersepsikan romantis melihat politik gitu. Nah, kira-kira dalam situasi kayak gini, Pak Aten, apakah Pak SBY akan keluar dari playbooknya itu gitu, secara menurut Pak Aten gitu dalam hal personalitinya yang dimiliki itu mungkin nggak kira-kira dia akan menerobos kayak beliefnya tadi itu gitu, di tengah kondisi dia terdesak kayak sekarang gitu. Dia pasti sekarang lagi berpikir keras untuk mencari cara supaya menyelesaikan masalah ini secara elegan kan. Iya, secara konsensus lagi. Tapi ya, cuman kayak kita juga. Betul, Nah, betul. sementara lawan mungkin tahu banget tuh kali. Jangan-jangan secara psikologis lawannya ini tahu. Nah, sebenarnya jadinya kemudian ini ujian besarnya buat AHY sebenarnya. Bisa nggak dia ngatasin itu? Kalau Pak SBY agak susah juga untuk keluar dari itu karena mungkin udah tua, kecuali dia selama ini mungkin tanpa berata kemudian dapat satu kekuatan lain ya yang bisa membuat dia keluar dari kecenderungan pribadiannya. Ya bisa jadi ya, tapi atau dia kalau canggih ya, tapi kalau canggih dia mungkin bisa menemukan solusi yang baik ya, tapi kalau dari responnya sih itu kelihatan dia udah kesel dan nggak apa ya, minta maaf sama Allah loh kemarin Pak SBY karena udah mengangkat Pak Muldoko berkarir di TNI gitu. Itu cara ngenye atau ngeledeknya juga begitu ya. Iya. Masih harmonis ya. Betul. Iya kan? Masih menjaga keteraturan dengan universe, dengan makrokosmos gitu loh. Iya. Sebenarnya itu bisa juga semacam indikasi atau simbol dari usaha Pak SBY itu untuk mencari semacam solusi yang lebih bisa mengatasi pertentangan ini. Itu kayak abstraksi kan. Kalau kita ketemu dengan berbagai benda yang beragam, disuruh bikin kesimpulan apa nih dari benda-benda yang beragam itu, kita harus berpikir lebih abstrak dari itu. Jadi harus kayak naik kebun kata si Hegel gitu ya. Jadi harus bisa menggunakan pemikiran yang lebih luas. Nah, mungkin dia lagi usaha itu tapi belum dapat. Nah, keinginan itu muncul dari dalam bentuk itu, bentuk cara dia meledek dengan minta maaf kepada Allah. Ini sih Pak SBY banget ya itu ya. Iya. Secara kepribadian sangat dia ya berarti ya Pak. Waktu ada masalah sama Anas juga dulu, dia ke Mekah dulu katanya. Iya, betul. Terus mau nyari bukan hidayah tapi petunjuk lah gitu ya kali untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di Partai Demokrat. Kayak gini kan ngomong, aduh ini udah nggak bisa nih Kak, ketulungan, minta ampun ya anak, udah terserah Allah dia mau diapain gitu kira-kira gitu ya. Saking udah mau bilang. Jadi memang iya ya, itu soal personality ya. Memang orang personality ini berarti agak statis ya Pak Aten ya, nggak banyak maksudnya ini menjadi relatif menetap. Iya, berarti menetap. Untuk berubah. Betul. Dan itu mempengaruhi banyak aspek, banyak ranah, banyak bidang dalam kehidupan seseorang. Ya Pak SBY bisa ngomentarin sampah, ngomentarin WC, mikrofon katanya dulu kan. Mikrofon, sound system, ya. Taplak meja mungkin juga kalau nggak senada gitu. Jadi ini obsesif kompulsif atau gimana sih? Ya belum sampai segitulah, tapi dalam hal itu cukup rigidnya kebutuhan kan keteraturan yang tinggi ya. Untungnya banyak penyaluran lah Pak SBY, jadi nggak sampai obsesif kompulsif yang gangguan ya. Jadi, tapi itu karena neurotisisme yang tinggi juga, kecemasan yang tinggi juga pada dia. Jadi selain teratur, cemas juga.
dia ingin mengatur semuanya secara pas gitu kan. Ya mungkin dia juga suka musik, karena musik yang disukai Pak SBY itu adalah musik yang menonjolkan harmoni ya. Betul, betul, Nah, betul. mungkin Pak SBY nggak pernah menunjukkan dia suka Rage Against the Machine. Iya, Pink Floyd gitu ya. Jamrut dia suka, tapi yang Pelangi di Pelangi Matamu. Matamu. Atau kalau yang Putri penyanyi nggak ya? Iya, Putri atau Surti Tejo gitu. Atau apa? Ya, malam Jumat. Malamnya. Ya, jadi kan dia sukanya yang harmoni, kan memang juga lagu-lagu yang dibuat juga begitu ya. Ya jadi kepribadian itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seorang, dan itu muncul kelihatan sekali dalam tingkah lakunya. Ada konsistensi, pola-pola yang berulang pada diri dia, tapi sekaligus juga membedakan dia dari orang lain. Nah, termasuk juga penggunaan bahasa di publik yang begitu sangat tertata ketika itu ya, yang mana itu match dengan teknologi komunikasi kita, yaitu televisi ketika itu yang memang semua yang masuk ke TV itu sesuatu yang curated gitu. Ya, dan ketika Pak SBY itu muncul dengan bahasa yang tertata, itu dia cocok dengan model politik, dengan appearance kayak gitu karena memang personalitinya ya berarti ya. Iya, betul. Dan itu cocok dengan harapan orang Indonesia yang ingin punya pemimpin yang ganteng, yang rapi, yang disiplin, yang hati-hati. Itu citranya dapat banget tuh. Makanya menang terus ya. Sebenarnya kalau kita lihat survei waktu itu ya, bahkan menjelang 2014 itu survei kalau SBY dimasukkan, itu tetap itunya loh. Ada angka ya, ada angka besar. Angkanya gitu. Paling tinggi tetap. Oh gitu. Dibanding calon yang lain, cuma kan udah nggak bisa nyalonin lagi. Atau kalau sekarang mungkin udah berubah, tapi sempat waktu itu saya juga kebetulan juga survei beberapa kali, kita menemukan memang, kita masukkan nama SBY. Tinggi loh. Memang itu prototipe ya waktu itu ya berarti ya, sampai bagi orang Indonesia itu pemimpin ya seperti SBY gitu ya. Appearance-nya yang hati-hati, teratur gitu ya. Ganteng yang penting juga. Ya, ganteng. Tapi kemudian di era Pak Jokowi terjadi patahan gitu ya. Ya. Terjadi patahan. Kalau lawannya ganteng juga ya. Kan Pak Prabowo ganteng. Pak Prabowo ganteng. Emang kurang ganteng apa, mirip Al Ghazali loh. Anaknya Ahmad Dhani itu. Oke. Nah, ini apakah hari ini itu terjadi apakah mungkin gini, maksud gue gini. Ini Demokrat makin panas gitu ya. Terus belum lama sebelum ini itu Bu Ani meninggal gitu misalnya. Yang mana Pak SBY itu anak tunggal, dan ini teman-temannya seperti Pak Aten sebut tadi, itu beliau adalah orang yang sangat kesepian gitu ya, karena punya salah satu karakteristik dari kepribadian seorang anak tunggal gitu. Ini panasnya Demokrat ini juga apakah ada hubungannya nggak dengan Bu Ani yang udah nggak ada lagi gitu sebagai katakanlah penyeimbang atau supporting sistemnya Pak SBY, yang mana dia memiliki kepribadian dengan berbagai macam berbagai macam oceannya tadi itu loh, ada yang kompleks, berpikir kompleksnya, yang benar-benar orang yang hati-hati, consciousness-nya tinggi gitu misalnya. Ya, sebenarnya kan belum ada studinya ya, apakah meninggalnya Bu Ani itu punya efek kuat terhadap kondisi Pak SBY. Tapi kalau kita lihat dari studi-studi dahulu sih, ya pencermatan yang dilakukan terhadap Pak SBY dan hubungannya dengan Bu Ani, memang Bu Ani tuh punya peran kuat ya. Keluarga Bu Ani juga kuat pengaruhnya kan. Kalau nggak salah keluarga cukup besar ya, keluarga Bu Ani itu. Ya mungkin jadi keluarga besar, hangat,
tempat yang ramai, datang cowok kayak SBY gitu, SBY itu kemudian disambut dan dapat perhatian gitu. Itu sesuatu yang memang lebih dari oase lah. Itu sesuatu yang membuat Pak SBY jadi lebih sejahtera, lebih bahagia gitu ya, lebih senang, positif lah emosinya. Dan itu kelihatannya memang di publik juga ditampilkan Bu Ani itu juga cukup mendamping Pak SBY ya. Nah, ketika dia meninggal, sangat mungkin itu berefek kuat. Ya. Saya nggak tahu kalau misalnya sekarang ketua umumnya itu Pak SBY bukan AHY, apakah ini akan terjadi atau tidak ya. Tapi kalau sampai terjadi, kita bisa curiga yang benar-benar pengaruh Bu Ani besar ya. Ini kan setelah pergantian kan. Betul. Pergantian itu yang disoal gitu. Saya kira sebenarnya kalau Pak SBY yang jadi ketua mungkin yang awalnya masih segan. Nah, ketika yang naik itu AHY anaknya, itu jadi bisa jadi satu mungkin satu indikasi ketidakhati-hatian juga kenapa milih anaknya, kenapa milih AHY. Meskipun sebenarnya kalau secara formal kan bukan Pak SBY yang milih ya, kan itu hasil kongres. Secara formal, ya betul. Ya, kita nggak bisa, tapi pasti sangat besar kemungkinannya bahwa ada pengaruh SBY yang mempengaruhi AHY bisa terpilih jadi ketua. Nah, saya nggak tahu apakah itu sudah dihitung matang, apakah kejadian ini kemudian sudah bisa dipertimbangkan, karena kalau dilihat dari dulu kebijakan yang diambil Pak SBY itu biasanya memang hitungannya banyak, matang, dan matriksnya itu ya, matriksnya dia sangat di lingkaran gosip-gosip politik kan selalu beliau pasti bikin matriks dulu tuh gitu kan, ada omongan kayak begitu gitu. Dan saya dulu suka bilang kemungkinan ini ya, saya curiga begini, saya curiga itu berdasarkan pencermatan saya terhadap kepribadian juga aspek kognitifnya SBY. Kalau misalnya ada pertentangan, ada konflik di publik yang menuntut Pak SBY itu harus ngambil keputusan, terus dia kelihatannya lama belum ngasih keputusan, sebenarnya dia udah punya, tapi dia giring orang semua supaya sampai pada keputusan yang mau diambil. Sampai pada orang kemudian, harusnya kita gini. Karena semua minta begini-gini, saya putuskan begitu. Padahal soal pilkada langsung misalnya dulu kan sempat heboh juga tuh. Tiba-tiba pakai perpu kan membatalkan undang-undang pilkada, padahal beliau kan mayoritas di DPR gitu. Mungkin orang digiring kepada apa yang ada di kepalanya, yang mana tadinya DPR mungkin fraksi-fraksi yang dominan di DPR selain Demokrat lagi kencang dengan isu itu juga gitu kan waktu itu. Itu kan Demokrat walk out ya. Iya. Cuman kalau dihitung total sih waktu itu kalah sih. Kalau dibagi dua ya. Iya. Dan bahkan Pak Ten menurut gue ya, memajukan AHY di DKI itu perhitungannya sangat matang sekali. Oh, itu dia dengan modal segitu dia bisa naikin nama AHY. Iya. Dan nggak mungkin di 2024 pilkada DKI nggak seheboh itu lagi gitu kan, karena atensinya nggak sekencang kemarin lagi. Dan targetnya bukan menang, memang targetnya popularitas meningkat. Iya, dan buktinya memang survei kan. Iya, betul. Muldoko yang pernah jadi Panglima TNI, AHY yang mayor, masih tinggian AHY. Iya, betul. AHY lebih tinggi daripada jenderal-jenderal aktif gitu. Iya kan, bahkan pada Pak Muldoko yang pernah sampai SBY ya saya kira. Dan waktu itu memang kampanyenya nggak gede-gedean, duitnya nggak banyak-banyak amat ya. Tapi dia dapat untungnya banyak. Ya meskipun belum dapat menteri atau apa ya, tapi suara popularitasnya naik loh. Iya, dan hitungan itulah yang dipakai untuk ini Demokrat akan punya vote gather di dalam pemilu gitu, nanti kan akan mendapatkan dampak yang besar juga untuk Demokrat gitu, walaupun tidak jadi wakilnya Prabowo kan kemarin gitu kan. Tinggal AHY bisa berperan apa nih?
Iya, iya, iya. Nah, gini Pak Baguste, satu lagi, kalau begitu memang kita lihat eh, apa ini kan perlawanan ini kan bukan dari orang jauhnya Pak SBY gitu. Iya. Dalam artian bukan orang jauh, orang yang sangat mengerti dengan permainan beliau gitu. Nah, gue contohkan misalnya pas awal Demokrat Ketua Umum Hadi Utomo dulu ya. Nah, di situ eh, tokoh seperti Pak Joni Allen ini ada di situ waktu itu. Ya kan? Yang kedua, Anas menang, Joni Allen itu juga ada di Anas waktu itu gitu. Nah, maksud gua dan ini emang orang yang memang di zamannya Pak SBY diberikan ruang untuk mengelola Demokrat ini dan memang mengerti secara politik bagaimana strategi politik yang akan diambil oleh Pak SBY gitu. Apakah maksud gue gini, apakah Pak SBY tidak lagi berhati-hati gitu loh dalam hal ini gitu. Maksudnya mengedepankan harmoni, dia gagal untuk membangun harmoni dengan orang-orang yang harusnya sih bisa dia rangkul dari awal gitu. Ya, ini persoalan saya sih risetnya belum kuat ya, risetnya belum selesai waktu itu. Jadi pengaruh keluarga terhadap Pak SBY waktu itu, tapi kita belum banyak datanya. Jadi Pak SBY itu sensitif kalau urusan keluarga, sensitif itu dalam arti emosional. Emosional. Nah, pada saat seperti itu seringkali dia menampilkan tingkah laku yang sepertinya bukan SBY gitu. Iya di situ ya. Titiknya di situ kritikal. Nah, ini sekarang soalnya itu bukan cuman bagaimana Pak SBY menjaga citra diri dan menjaga pengaruh atau kuasa dia terhadap yang lain, tapi juga gimana orang lain juga bisa berkuasa, orang lain dalam hal ini misalnya anaknya ya, berkuasa, berpengaruh juga terhadap yang lain. Jadi lebih lapis itu. Nah, sementara hubungan Pak SBY dengan keluarga ini mungkin tidak seperti hubungan ketika Pak SBY jadi tentara, pimpin anak buah, atau hubungan Pak SBY dengan rakyat atau dengan bawahan di kantor. Itu suatu hal yang berbeda. Nah, itu persoalan yang mungkin jadi berat buat Pak SBY karena ini urusannya sama warga. Dan memang berarti AHY ini bagian dari kecemasannya berarti hari ini. Iya, saya kira iya. Iya ya. Jadi memang dengan model dengan adanya faktor kecemasan yang besar kan di dalam kepribadiannya Pak SBY kan. Kalau kita bilang ini pertarungannya Pak SBY, ini adalah masih lakonnya SBY, ini ujian terberat dia. Dia bisa terus, tapi bisa terus ya dengan resiko dia bisa pukul keras dan jatuh, atau dia makin kuat menang, atau dia bisa lepas, biarkan anaknya yang mengatasi. Apakah dia cukup tega melepaskan? Apakah kecemasannya bisa diatasi? Dan kemudian dia melepaskan anaknya untuk berjuang sendiri? Saya nggak tahu. Ya cuma Pak SBY yang tahu kan. Ya kan langkah mana yang akan diambil. Karena kan dia marah, kesel atau apa tuh karena misalnya ada yang menyinggung keluarganya. Dulu ada yang terhadap dulu juga gosip-gosip gitu ya. Keluarganya. Jadi dia responnya emosional tuh kalau ada hubungan kayak gitu. Oke, berarti memang ya di situasi kayak begini ini memang ujian matriksnya itu bisa tidak bekerja dengan optimal dong ya. Karena ini urusannya ini kan sebenarnya AHY bukan SBY lagi sebenarnya. Iya, itu jadi ada ya itu juga ujian seorang bapak. Mungkin Pak SBY harus belajar dari Nabi Ibrahim. Ini Pak Aten ini udah jadi seperti Ustadz Yusuf Mansur nih. Kita belajar dari cerita Nabi Ibrahim. Belajar Nabi Ibrahim merelakan anaknya ya, untuk menjadi kurban ya karena perintah Allah.
Tapi ya kan tenang, kan ada yang menyelamatkan. Iya, ada Allah. Kalau Tempat Pak Allah SBY minta memaafkan, maaf. ya kalau Allah memaafkan, saya maafkan kamu, tanggung jawabnya bukan kamu lagi. Kamu Iya, milih orang itu waktu dulu, ya. Jadi udah tenang, biarkan. iya, ini sama nggak kira-kira nanti exitnya, bukan exit ya, tapi dalam artian langkah yang akan diambil Pak SBY seperti halnya dulu Hambalang, beliau tiba-tiba berangkat umroh, jadi lari ke solusi-solusi spiritual gitu dalam situasi Itu kan kecemasan yang simbol, sangat tinggi. Hah? itu simbol. Ya, Berarti, simbol yang ditampilkan itu kan apa ya? Bentuk normatif yang cukup kuat juga di Indonesia, bahwa ada apa-apa kembali kepada Allah, ke Tuhan gitu kan, berserah. Tradisi Jawa juga begitu. ya, Kemarin dia minta maaf kan udah semacam itu juga. ya, semacam itu ya, betul, betul, betul. Tapi dari pengalaman yang lalu bukan cuma itu simbol yang ditampilkan supaya memperkuat efek dari langkah-langkahnya dan juga memberikan apa ya, citra kepada publik sehingga publik bisa mendukung dia. Kekuatan itu bisa dipakai untuk kemudian membereskan masalah. Jadi sebenarnya kalau dulu biarpun dia pergi ke tanah suci gitu, terus dibilang mau minta petunjuk di sana, tapi sebenarnya kan dia melakukan tindakan-tindakan yang dihitung, Yang menghitung, betul, betul. betul. Nah, ini anaknya ya AHY gitu ya, dalam konteks ini kan ada Ibas juga nih, ya kan. Tapi dalam pertarungan ini lebih tampak ini AHY sendiri yang tampil gitu ya. Bahkan kubu lawan ini menyebut Ibas juga mau maju waktu kongres yang kemarin gitu ya. Situasi kayak begini adanya dalam tanda kutip sibling rivalry gitu ya. Ada sibling rivalry yang ingin ditampilkan gitu oleh kelompok yang anti dengan AHY ini hari ini gitu, ada sibling rivalry. Kira-kira kepribadian anak tunggal gitu melihat itu gimana sih? Ternyata ada persaudaraan tuh, ada persaingan ya, atau gimana atau ini agak mengejutkan atau surprise atau bagaimana tuh Pak Jan? Saya nggak tahu kalau dari pengalaman saya yang lihat orang-orang adik saing, bahkan perempuan laki-laki atau laki-laki dan laki-laki ya, dari kecil udah kelihatan gitu. Saya kira Pak SBY juga melihat gitu ya, bukan cuma sekarang, kalaupun ada persaingan bener ya, ya dia udah tahu. Tapi itu bisa jadi persoalan pelik yang dihadapi oleh Pak SBY yang berkelanjutan sampai sekarang. Kalau beneran kakak adik itu bersaing, itu lebih bikin pusing. Oke. Pusing. Jadi mikirin dua itu kan dua-duanya penting buat dia. Oke. Penting buat Pak SBY, dan itu ya beban berat buat Pak SBY kalau sampai ada persoalan itu. Saya nggak tahu beneran bersaing apa enggak. Enggak, maksudnya dalam artian dia nggak punya experience gitu dalam mengatasi itu kali ya. Maksudnya gini, kalau memang itu dan juga itu ditangkap publik menjadi sebuah yang sangat rasional ketika ini jadi pertarungan AHY sendiri gitu. Ibas sendiri kan kalau memang ini solid gitu ya, pasti tampil berdua gitu di depan layar berdua. Apa lu? Kita berdua nih, adik kakak gitu misalnya kan. Nah ini kalau kita ini mau lancang masuk ke urusan rumah tangga ya, mungkin bener juga seperti yang tadi, empatinya susah Pak SBY karena mungkin nggak punya pengalaman kakak adik tuh, tapi ya dia punya cara untuk mengatasi itu, cuman memang nggak bisa jadi berat sekali buat dia. Nah itu mungkin juga bisa kita kaitkan dengan meninggalnya Bu Ani itu kayak persoalan dukungan mikir atau dukungan terkait politik juga, yang mungkin kehilangan itu juga dukungan dalam pengasuhan, mengurus anak ini. Ya. Dan dari pengalaman orang-orang sih, ketika pasangan pergi, urusan keluarga sama anak itu jadi tiba-tiba berat karena biasanya dikerjain dua, sekarang sendirian. Oke. Dan kira-kira Pak Bagus dengan sisa waktu ke depan dengan pertarungan yang kayaknya nih akan jadi panjang gitu ya.
akan ada sidang-sidang segala macam gitu ya. Dalam secara kepribadian gitu ya, Pak SBY kira-kira ketika melihat ini pertarungan ini sudah sulit gitu, menjadi sangat antagonistik gitu pertarungannya, nggak mungkin konsensus lagi nih. Ini udah menang kalah, kalau dari pengadilan kan udah menang kalah gitu. Kira-kira apa ya, dia akan memilih untuk dilihat seperti apa, apakah playing victim, jadi korban gitu ya di dalam pertarungan ini, atau seperti apa sih menurut Pak Agustin? Dia ingin dikenang sebagai apa nih di sisa waktu ini melihat konflik begitu gitu dengan model kepribadian yang dimilikinya gitu. Itu pertanyaan baik dan saya belum punya jawaban yang pas, yang saya pas itu ya. Apakah masih romantis gitu melihat demokrasi gitu atau gimana gitu? Ya, tetap itu sih, kalau ke publik tetap ditampilkan itu ya. Nah, mungkin begini sebenarnya, dia bisa, kalau dia pertama dia harus sadar bahwa ini adalah ujian yang sangat berat. Yang kedua, dia harus sadar juga dia butuh orang yang mungkin lebih mampu dan lebih biasa menghadapi konflik. Kalau peran Ali Marangeng diperkuat, terus ada orang-orang lagi kayak itu, mungkin bisa bantuin dia, dan dia mau gitu ya, misalnya membuka diri pada pikiran-pikiran baru ke orang-orang yang cukup biasa dan piawai mengatasi konflik dan berhadapan gitu, langsung berkonflik dan menang. Mungkin dia bisa tetap kelihatan elegan, tapi orang-orang itu yang mengatasinya. Tapi kalau dia tetap bertahan seperti ini, bisa kalah juga ya. Saya kira sebenarnya kalau dia ingin dikenang sebagai apa, ya tetap dia ingin dikenang seperti sekarang, elegan, tetap mengedepankan demokrasi, demokratis. Ya. Yang mungkin dia gak akan kehilangan partainya gitu. Iya. Nah, saya nggak tahu apakah dia akan mendekati pemerintah. Nah itu maksud gue. Dia akan ambil jalan itu gitu ya. Jadi dia memanfaatkan dia memanfaatkan tokoh-tokoh lain, termasuk mungkin presiden atau siapa yang punya pengaruh, supaya tadi jalan demokrasi tetap bisa ditegakkan gitu. Maksudnya pakai ADART yang bukan KLB gitu. Masih romantis ya, berarti masih romantis. Dan langkah untuk minta tolong ke Pak Jokowi pun pasti nggak akan vulgar gitu ya kelihatannya ya. Iya, iya. Nggak akan tiba-tiba gabung barisan koalisi gitu. Cobaan berat dia. Jadi kalau dia mau mempertahankan harmoni, ya ini ilmu harmoni yang paling tinggi lah yang dikeluarkan. Iya, betul. Ini udah terdesak tembok ini. Dia ketemu dengan musuh-musuh lama juga kan. Iya betul. Ada pihak-pihak yang gagal terus diajak untuk menjalin harmoni kan sekarang. Iya kan, nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang ke Bu Mega gitu loh, maksud gua. Datang menemui Bu Mega makan mie siang-siang, mungkin dia nggak akan, sepertinya orang seperti Pak SBY nggak akan ambil pilihan itu gitu loh. Iya kan, dengan berat, kecuali kalau dia memang bisa melampaui kebiasaan dia itu. Tapi saya nggak kebayang gimana caranya dan gimana hasilnya. Iya, tiba-tiba Pak SBY ke istana lagi gitu kan, tempat di mana dia pernah memegang kekuasaan tertinggi di Republik ini, minta suaka ke Pak Jokowi, datang ke Bu Mega. Kalau dia memandang ini sebagai sebuah pertarungan politik yang harus dia menangkan gitu. Tapi kalau dia memandang ini sebagai sesuatu yang romantis, yang ingin dilihat sebagai seorang yang romantis dengan politik, kayaknya dia akan kehilangan partai. Gitu. Nah, tapi juga jadi bertentangan dengan motif semula kan. Kalau dia kehilangan partai, terus dia dijauhi, maksudnya orang-orang tidak dekat lagi sama dia tidak diperhatikan lagi, itu kan
kalau menurut Adler itu problem yang menghantui, ketakutan yang menghantui anak tunggal kan. Tidak dapat perhatian, sendirian, jadi Kesepian, ya. Iya, kesepian. Tragis, jadi tragic man. Jadi tragic ya, tragedi buat dia. Itu yang terjadi pada Soekarno. Soekarno tragic man. Iya. Bung Karno anak tunggal juga bukan? Iya ya. Bukan anak tunggal, tapi dia kayak punya, tapi dia juga punya kebutuhan untuk diperhatikan juga dengan cara yang lain. Ya. Nah, kira-kira nih sebagai seorang psikolog nih Pak Bagus Teh, kira-kira apa kalau Pak SBY konsul nih sama Pak Bagus Takwin nih hari ini nih, kira-kira dengan informasi yang didapatkan di media gitu, di seliweran, saran apa yang akan Pak Bagus Takwin berikan kepada Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono ini? Hubungi Pak Jokowi. Lihatlah ini sebagai realitas politik gitu ya. Karena ya memang butuh ada yang jagain di proses-proses persidangan. Kayak ini bakal nggak ketemu di luar persidangan. Mungkin kalau Kemenkumham menentukan misalnya yang AHY yang sah atau sebaliknya KLB, kan kedua belah pihak pasti nggak akan setuju dan kemudian menuntut mengajukannya ke pengadilan kan. Ya. Hubungi Pak Jokowi. Itu yang dari awalnya. Berhenti melihat politik ini dengan cara yang platonik gitu ya, platonic love gitu. Iya enggak? Bahwa politik itu juga ajang konflik, jadi betul. Dia tampil sebagai orang yang bertentangan gitu apa-apa. Oke, ini momennya sekarang gitu ya. Kan kalau lihat dari tanggalnya Pak SBY masih kayak, aduh kita kan dulu bersama, kamu saya ajak, kamu ini, kamu itu. Iya. Kamu begitu sih gitu kan. Mungkin lawannya bilang, waktu Bapak ajak saya udah diam-diam nyari celah, kapan nih gue bisa serang ya. Gitu. Kalau kata Johnny Allen kayak gini, kan bukannya SBY juga membesarkan Demokrat gitu, bukannya Pak SBY berkontribusi banyak membesarkan Demokrat. Oh, kalau itu simbiosis mutualisme, katanya. Jawaban Johnny Allen kayak gitu. Karena dia melihat realitas politiknya sebagai ajang konflik gitu. Bukan. Iya, kalaupun kita jadi kawan itu untuk kepentingan kan. Iya, itu simbiosis mutualisme. Bukan kawan yang utama tapi kepentingannya. Oke, kepentinganku nggak dipenuhi, ya udah kita nggak kawan lagi. Iya. Oke, Pak Bagus Takwin, terima kasih atas diskusinya dan analisis dan penelitiannya di Total Politik. Nanti gue kirimin kopi ya. Ya. Satu-satu serius ya. Kayaknya kalau buat tonton Total Politik biasanya banyak kawannya. Mudah-mudahan kita juga cukup riang ya. Cukup riang. Jangan sampai ini Pak Bagus Takwin adalah satu-satunya pembicara yang gue kirimin kopi. Nanti kayaknya setelah ini gue akan membiasakan tradisi itu, pembicara gue kirimin kopi. Habis itu nanti pembicaranya jadi langganan ya. Kacau. Mantap. Oke, kita sampai jumpa lagi di kabar politik berikutnya. Terima kasih.